Ya. Oke. Jadi postmodern sudah kita lalui, apalagi di Amerika Serikat, merupakan negara yang begitu berpengaruh. Modernisasi seringkali datang dari negeri ini. Lalu pertanyaannya, apakah firman Tuhan masih relevan? Ini merupakan suatu tantangan, apakah pengajaran firman Tuhan masih relevan di masa kini, yaitu saat ini. Ada beberapa pendapat tentang hal itu. Bisa dikelompokkan menjadi dua. Mungkin firman Tuhan masih relevan di negeri, di daerah, dan kelompok yang memerlukan pergumulan dan perjuangan hidup sehingga ketergantungan kepada Tuhan mutlak diperlukan. Di sisi yang lain, tetapi apakah firman Tuhan masih relevan di negara seperti Amerika Serikat yang mempunyai kebebasan pribadi untuk melakukan apa saja yang dikehendakinya? Ekonomi relatif mudah, berbagai keperluan hidup begitu mudah untuk bisa dipenuhi. Contohnya, pekerjaan yang paling rendah di Amerika ini, katakanlah orang Indonesia 1 tahun bekerja bisa pulang pergi ke Indonesia. Ya. Teman saya seorang dokter di Indonesia sudah mengabdi 10 tahun. Merindukan ke Amerika, nggak pernah terjadi. Itu bukti ya, itu bukti. Dan inilah Ibu Bapak Saudara sekalian, kebenaran yang ada di Amerika Serikat ini. Dan juga ada kebebasan hidup untuk melakukan apa saja yang dikehendakinya. Bahkan kebebasan hidup bersama tanpa ikatan pernikahan. Bahasanya Salomo, kawin mawin, makan minum, hidup dengan sesama jenis. Tadi sudah didoakan. Semuanya adalah merupakan hak asasi manusia. Itu yang orang Amerika katakan. Benarkah demikian? Lalu Ibrani 4 ayat 12 dikatakan, sebab firman Allah hidup dan kuat dan lebih tajam daripada pedang bermata dua manapun. Ia menusuk amat dalam sampai memisahkan jiwa dan roh, sendi-sendi dan sumsum. Ia sanggup membedakan pertimbangan dan pikiran hati kita. Itulah akan menjadi dasar daripada pemahaman bagian firman Tuhan ini. Ada 3 poin dari ayat itu. Firman Allah yang hidup. Ya. Firman Allah yang hidup. Kadang-kadang Alkitab yang tertulis dianggap tulisan mati. Ya. Alkitab tulisan mati sehingga orang tidak begitu mempedulikan. Ya, apalagi dengan munculnya setan gepeng. Anda tahu ya setan gepeng maksud saya ini. Ya, HP itu setan gepeng. Orang sekarang sudah jarang sekali membawa Alkitab yang dibawa setan gepeng. Ya, kita memang sangat menghargai, mengucap syukur untuk kemajuan teknologi sehingga ada HP yang di dalamnya ada Alkitab. Tetapi sayang kadang-kadang ketika kita baca Alkitab di dalamnya bunyi ting-teng, Alkitabnya ditutup, ting-tengnya yang dibuka. Sehingga ini sangat tidak berarti. Ya. Sangat tidak berarti. Oleh karena itulah apa yang dikatakan oleh Petrus, tetapi walaupun rumput menjadi kering dan bunga gugur, tetapi firman Tuhan tetap untuk selama-lamanya. Ya. Mengapa? Bahwa firman Allah itu hidup. Bapak, ayat firman Tuhan yang sangat populer, bahkan kita hafal dalam
Injil Yohanes 1 ayat 1, ya, dikatakan demikian. Tuhan berfirman, pada mulanya adalah firman, dan firman itu bersama-sama dengan Allah, dan firman itu adalah Allah. Jadi dengan kata lain, firman itu hidup, firman itu pernah datang ke dalam dunia, ya, dan firman itu bersama-sama dengan Allah, maka kita bisa menyembah Allah yang hidup itu, dan itulah Ibu Bapak dan Saudara sekalian yang sesungguhnya menjadikan kita hidup. Dalam Alkitab ada dua pemahaman tentang hidup. Yang satu disebut bios. Bios itu adalah hidup. Tumbuh-tumbuhan itu hidup. Tetapi di mana makna tumbuh-tumbuhan? Kalau tumbuh-tumbuhan itu berbuah, ya hanya dimakan saja. Tetapi nilainya di mana? Binatang itu juga hidup. Nilainya di mana binatang itu hidup? Kalau ayam, nilainya di perut kita setelah disate. Ya. Ya. Manusia juga hidup. Tetapi di mana nilai daripada manusia itu? Nah, Khairil Anwar berkata, manusia itu bagaikan binatang jalang katanya. Ya, karena apa? Tumbuh-tumbuhan hidup, binatang hidup, manusia hidup. Jadi Bapak Ibu lihat, dari kacamata Alkitab, firman yang hidup telah menjadi manusia, sehingga kita yang manusia yang berdosa, yang tidak lebih sesungguhnya berbeda dengan tumbuh-tumbuhan binatang, kita dihidupkan. Dan hidup itulah di dalam bahasa Alkitab adalah zoe. Zoe itu adalah nilai kehidupan yang kekal. Pada waktu Tuhan Yesus berbicara dalam Yohanes 10 ayat 10 dikatakan, aku datang memberikan hidup kepadamu, hidup yang berkelimpahan. Ini merupakan sesuatu kebenaran yang kadang-kadang disalahpahami oleh beberapa orang. Ya, beberapa orang berkenaan dengan kehidupan itu. Ya. Kenapa? Karena orang itu berpikir bahwa hidup kelimpahan hidup secara dunia. Ya. Zoe adalah kehidupan yang kekal, yang abadi. Hidup berkelimpahan artinya hidup yang melebihi kebenaran kehidupan secara duniawi dengan sandang pangan papan dan berbagai hal yang mungkin dinikmati, tetapi semuanya sesungguhnya tidak memberikan kepuasan. Ya, tanya kepada Bill Gates, ya, kaya, tapi keluarganya remuk juga, gitu ya. Nah, Bapak sekalian, kemudian firman itu yang kemudian dicatat, dilanjutkan di dalam ayat yang ke-14 itu, menjelaskan kepada kita firman itu telah menjadi manusia dan diam di antara kita, dan kita telah melihat kemuliaannya, yaitu kemuliaan yang diberikan kepadanya sebagai anak tunggal Bapa, penuh kasih karunia dan kebenaran. Dia menjadi manusia mengapa? Ceritanya adalah menunjuk kepada kehidupan yang mula-mula. Pada waktu Kejadian 1 dan 2, Tuhan menciptakan manusia sesuai dengan gambar dan pelita. Artinya ada persekutuan yang intim dengan Tuhan, ada sukacita yang semikian rupa, seolah-olah tidak perlu memikirkan apa yang harus dimakan, diminum, bagaimana mereka harus hidup. Yang ada hanyalah merupakan sukacita bersama-sama dengan Tuhan. Itu sebabnya mengapa Yesus menjadi manusia. Supaya manusia kembali mengerti. Itulah sesungguhnya manusia yang dahulu diciptakan. Yesus memang manusia, tetapi dia antro dan morpe. Ya. Yesus bukan hanya manusia, antro, tetapi morpe adalah ilahi, antropomorfisme.
Tidak pernah ada identitas ini yang dimiliki oleh orang lain kecuali Yesus. Maka manusia ditunjukkan, inilah seharusnya hidupmu seperti Yesus. Karena itu orang Kristen disebut sebagai Kristen karena apa? Bukan karena hanya ke gereja, tetapi Kristen yang disebut dalam Kisah Rasul pasal 11 yang mula-mula disebut demikian karena hidupnya, kelakuannya, tindak tanduk, perbuatannya seperti Kristus, karena itu disebut Kristus. Kristus kecil namanya Kristen. Kalau seorang menjadi Kristen dan hidupnya tidak seperti Kristus, orang Amerika berkata itu just by name. Orang Indonesia berkata itu Kristen KTP. Tidak mempunyai manfaat. Jadi mengapa firman itu menjadi manusia? Supaya kita mengerti identitas kita ini harusnya mempunyai zoe, tidak hanya bios. Kalau bios kita sesungguhnya tidak berbeda dengan tanaman, dengan binatang. Itu kebenaran daripada firman Tuhan. Suatu hari di jalan sana ada mobil yang mogok. Dan mobil itu, yang punya mobil sudah memanggil mekanik yang ahli. Sudah dicoba utak-atik. 1-2 jam tidak berbunyi, tidak bisa hidup. Tiba-tiba ada mobil datang dan seorang turun dari mobil lalu bertanya, kenapa? Mobil ini sudah 2 jam, seorang mekanik yang ahli mencoba memperbaiki tetapi tidak bisa. Lalu orang ini melihat. Beberapa menit saja, lalu dia bilang, coba starter. Mobil itu hidup. Lalu yang punya mobil bertanya, kenapa Anda bisa begitu cepat menghidupkan mobil ini? Anda tahu nama saya? Nama saya Henry Ford. Sayalah yang merencanakan dan membuat mobil Ford Anda ini. Saya tahu rahasianya dan saya mengerti apa yang terjadi sehingga dengan mudah saya bisa memperbaikinya. Bapak, keberadaan kita di dunia ini oleh karena Tuhan. Tuhan tahu kekurangan, Tuhan tahu kelemahan, Tuhan tahu masalah kita, Tuhan tahu apa yang sedang kita hadapi. Kemana kita pergi? Ke dukun, ke suhu, ke Gunung Kawi, datang ke ahli apa itu? Tarot. Salah. Tuhan tahu kenapa kita tidak datang. Itulah permasalahan daripada zoe yang seharusnya menjadi kebenaran di dalam kehidupan kita. Oleh karena itulah Ibu Bapak sekalian, firman itu hidup di dalam diri Yesus. Ya, diri Yesus. Dan yang kedua dikatakan firman Allah itu kuat. Pemazmur menyatakan kepada kita bahwa dialah persembunyiannya dan perisai hidupnya. Karenanya dia setia berharap kepada dia dan firman-Nya. Dikatakan demikian, engkaulah persembunyianku dan perisaiku. Aku berharap kepada firman-Mu. Dalam Mazmur 119, 114. Kemudian dalam kitab Yesaya 49 ayat 5 dikatakan, maka sekarang firman Tuhan yang membentuk aku sejak dari kandungan untuk menjadi hamba-Nya, untuk mengembalikan Yakub kepadanya dan supaya Israel dikumpulkan kepadanya, maka aku dipermuliakan di mata Tuhan dan Allahku menjadi kekuatanku, firman-Nya. Kemudian kalau kita membaca dalam Mazmur 139, Tuhan membentuk pinggangku dan menenun kehidupanku. Saudara tahu bagaimana menenun? Mungkin belum pernah tahu, tapi mungkin pernah melihat. Begitu jeli, teliti, rumit. Itulah Tuhan. Sesungguhnya
membentuk pinggang kita dan menenun kita. Sehingga pemazmur itu mengatakan kejadianku dahsyat. Ya, manusia itu luar biasa dahsyat. Dahsyat. Oleh karena itulah Ibu Bapak sekalian, maka kita perlu memahami seperti apa yang dikatakan oleh Yoel 2:11 menjelaskan kepada kita berkenaan dengan dan Tuhan memperdengarkan suaranya di depan tentaranya. Pasukannya sangat banyak dan pelaksana firman-Nya kuat. Betapa hebat dan sangat dahsyat. Hari Tuhan, siapakah yang dapat menahannya? Bapak, begitu luar biasa firman Tuhan itu kuat. Sejak semula firman Allah itu kuat. Ya. Hanya dengan berkata, berfirman, jadilah hari pertama, kedua, ketiga, dan sebagainya dengan firman-Nya. Orang mati dihidupkan dengan firman-Nya. Orang buta dicelitkan dengan firman-Nya. Orang yang tuli mendengar dengan firman-Nya. 5 roti 2 ekor ikan bisa terjadi sebegitu banyak. Ya Bapak, inilah kekuatan firman-Nya. Tetapi bagaimana kita menjadikan firman itu di dalam kehidupan kita? Kekuatan firman Tuhan itu adalah menyelidiki, mengubah dan menyadarkan semua orang akan segala dosanya. Ya, akan segala dosanya. Suatu hari kami berada di Jogja, itu merupakan kota mahasiswa, kota pelajar. Ya. Di sebelah kami ada anak yang kos dari Surabaya. Saya lihat hari lepas hari mundar-mandir. Lalu saya tanya, kenapa Bung mundar-mandir? Ya ini Pak, saya ini sudah telepon mamahku di Surabaya bahwa saatnya untuk membayar uang kuliah dan kos, tapi mama selalu bilang baca Alkitab. Nah, apa hubungannya uang kos dengan Alkitab? Hari berikut saya tanya, sudah ada jawaban Mas? Uang untuk dikirim? Belum. Jawaban mamamu apa? Baca Alkitab nak. Dia frustrasi. Suatu saat dia tiduran, lalu tanpa sengaja dia ambil Alkitab itu di atas. Lalu dia buka-buka. Wih, ada duitnya lebih dari 1 juta dalam Alkitab. Coba buka Alkitab saudara, mungkin ada duitnya situ. Bukan itu maksudnya, tetapi inilah merupakan kekayaan. Saya sudah hampir 50 tahun menjadi hamba Tuhan. Hidup saya bergantung kepada Alkitab ini. Ya, Alkitab ini. Kami sangat diberkati. Ya, berkatnya melimpah, itu sebabnya anak kami baru 5 sekarang. Cucu baru 9. Baru 9. Ya. Mengawali hidup Kristen harus keluar dari rumah. Mati nggak mau, hidup enggan. Tidur di lantai. Ya, pelayanan yang pertama di Semarang, gajinya 3.000. Saya ulang-ulang katakan ini sekali lagi. Istri menikah, istri hamil, 3 kali hampir keguguran. Masalahnya apa? Kurang makan. Ya, kurang makan. Tapi anak itu lahir sehat dan ganteng. Lebih ganteng daripada yang bicara ini. Ya. Sekarang dia ambil doktoral di Dallas. Waktu dia selesai master teologianya, dia bilang, Pak, 1 minggu lagi kami akan pulang ke Indo. Kenapa? Nggak mungkin. Dalam 1 minggu harus menyediakan uang 60 US dollar. Teman-teman sudah mengumpulkan duit, membeli tiket. Saya sudah packing. Jadi minggu depan sudah siap pulang. Saya bilang, kamu kan punya tim sekolah minggu di gerejamu. Iya. Coba sharing dengan mereka.
minggu depan itu. Baik. Minggu itu setelah jam 10 kebaktian, telepon. Saya masih di New York waktu itu. Dia berkata, puji Tuhan, haleluya. Kenapa? Tidak sampai 1 jam, bukan hanya 60.000 US dollar, lebih dari itu sudah terkumpul. Saya tanya, gimana teman-temanmu yang sudah urunan bayar tiket? Mereka bilang nggak usah dikembalikan. Ya. Ajaib terjadi. Ya. Anak kami yang ada di California, dulu karena dia lahir di sana, selesai SMA saya bawa ke California dengan maksud supaya kuliah dan berpikir gratis karena citizen. Waduh, ketika datang, tidak bisa, kamu sudah puluhan tahun tidak ada di state, sehingga harus membayar sebagaimana mahasiswa international student. Saya bilang, Bapak hanya punya uang $300. Biasa keliling-keliling khotbah dengan teman-teman di California sana. Malam itu hari terakhir, saya besok akan pulang. Ada orang ketuk pintu di tempat anak saya berada. Lalu dia tanya, ngapain kamu ke sini? Saya bilang, bawa anak ini untuk studi. Semua beres? Ya beres, kecuali kurang 2.000 untuk membayar uang kuliah ini. 2.000, iya. Dia langsung keluarkan cek din. Diberikan. Dia selesai IT-nya. IT dan tinggal di Amerika. Nah, saudara, anak saya yang cewek ini juga ya kami tinggalkan ke Indonesia, dia dapat beasiswa full tetapi juga pekerjaan sehingga kami tidak harus membiayai. Jadi maksud saya, Anda mungkin tidak seperti saya, tetapi jutaan orang meyakini firman kedahsyatan daripada firman Tuhan ini, Ibu Bapak, tidak terukur dan tak terhingga. Ya, orang diubahkan karena firman Tuhan, orang menjadi percaya karena firman Tuhan, orang diberkati karena firman Tuhan, orang rela berkorban bagi firman Tuhan, orang rela hidupnya untuk dipancung, dibakar, ya, bahkan disembelih karena firman Tuhan. Jadi, mengapa kita tidak percaya? Dengan firman Tuhan, kita dipulihkan. Yang lemah dipulihkan, yang tanpa pengharapan diberi kekuatan, yang keterjang COVID-19, mungkin pekerjaannya hilang, kita berharap berdoa kepada Tuhan. Ya, uang sewa untuk apartemen nggak ada, kita percaya pada firman Tuhan. Kalau Tuhan sudah membawa Anda ke state ini, Bapak sekalian, Tuhan pasti ada jalan. Kita sering menyanyi, Tuhan pasti buka jalan. Tetapi mengapa kita tidak mempercayainya? Ya, mengapa? Oleh karena itulah, Tuhan firman-Nya begitu kuat dan kokoh. Karena itu penting sekali kita perlu diisi itu. Hampir semua kita ada mobil kan? Mobil diisi apa? Bensin. Supaya bisa jalan. Memang ada elektrik sekarang ya. Tetapi umumnya masih bensin. Bagaimana kalau mobil itu diisi dengan air? Macet, berhenti. Bukan hanya macet dan berhenti, tetapi juga rusak. Ya, mobil harusnya diisi bensin supaya bisa hidup dan jalan. Kalau diisi air, dia tidak bisa jalan dan bahkan rusak. Manusia memang punya tubuh yang diperlukan sandang pangan papan. Mempunyai jiwa, rasa karsa cipta, pikiran kehendak, dan rancangan perasaan untuk mencapai itu. Tetapi semuanya ini tidak dapat memenuhi keperluan daripada roh. Ketika seseorang mempunyai keputusasaan
mempunyai harapan yang tidak tercapai, hubungannya dengan Allah tidak benar. Ibu Bapak Saudara sekalian, sandang pangan papan tidak bisa memenuhinya. Itu sebabnya Ibu Bapak sekalian, kita yang rohani memerlukan kebenaran firman Tuhan untuk menjadikan kita kuat dan sehat. Kalau diisi dengan yang tidak rohani, bukan saja macet, tapi rusak. Rusak. Teman saya yang membawa saya ke gereja menjadi orang Kristen, sekarang istrinya 3. Ketika saya datang kepadanya, dia berkata, nggak usah bersaksi, yang bawa kamu dulu ke gereja saya. Ya, saya. Nah, Ibu sekalian, lebih baik orang jahat menjadi Kristen daripada orang Kristen jahat dan meninggalkan kekristenannya. Isilah dengan kuat kuasa firman dalam kehidupan kita, sehingga mempunyai kemampuan, mempunyai kekuatan untuk menerobos apapun. Ya, gereja di state begitu mudah, tapi kalau Anda mendengar gereja di China, ya, jangankan di China, di Bitung tadi sudah susah, ya, sudah susah. Tetapi firman Tuhan, dan kita mendengar dari Pak Kevin tadi, bagaimana orang-orang yang tidak seharusnya mampu tetapi bisa dipakai oleh Tuhan. Kenapa? Firman Allah lebih tajam daripada pedang bermata 2. Itulah sesungguhnya yang dijelaskan. Firman Tuhan dibandingkan dengan pedang. Pedang roh yang adalah firman Tuhan. Pedang yang bermata 2, Bapak sekalian, adalah senjata penemuan yang dipakai oleh bangsa Romawi di zaman dahulu. Memiliki panjang sekitar 0,75 meter, ditajamkan di kedua sisinya dengan ujung yang tajam pula. Dengan senjata itulah bangsa Romawi mampu menaklukkan dunia. Senjata yang hebat, ya, senjata yang hebat untuk menghadapi musuh. Pada waktu Yesus dicobai, bacakan firman Tuhan. Pada waktu kita dicobai, seharusnya kita mampu untuk mengatasinya, ya, mengatasinya. Dan kita akan tahu siapa kita. Melalui firman Tuhan kita belajar tentang sifat dosa kita dan kebutuhan kita akan keselamatan sungguhnya. Karena firman itulah yang hidup dan berkuasa, digunakan oleh Roh untuk menyelidiki tanpa henti di dalam kehidupan kita. Nutrisi spiritual itulah yang akan menjadikan kita menjadi kuat, ya, menjadi kuat. Menurut penelitian di Singapura, orang 70 tahun usianya, 23 tahun tidur, 17 tahun kerja, 11 tahun nonton TV, 6 tahun jalan-jalan, 6 tahun makan, hanya 3 tahun ibadah. Sangat minim. Bagaimana kita minim dengan Tuhan tetapi minta diberkati? Tidak mungkinlah. Bagaimana minim dengan Tuhan, dengan firman-Nya, minta dikuatkan. Minta diberikan kebesaran dalam kehidupan kita, kedikdayaan seolah-olah gitu. Tidak mungkin. Siapa kita tergantung dengan apa yang kita makan. Ya, kesehatan kita tergantung apa yang kita makan. Kesehatan rohani kita tergantung dengan apa yang kita makan. Roti hidup dijelaskan bukan hanya dengan roti kita bisa hidup, tetapi firman Tuhan. Roti yang hidup adalah Yesus, itulah itu Bapa yang memberikan kepada kita kekuatan itu. Karena itu datang kepada kesimpulan sebagai orang percaya di dalam perjalanan kehidupan kita. Kita sedang berjalan pada sebuah peta. Kita memerlukan kompas. Kompas untuk mengarahkan kemana kita pergi. Demikian Ibu Bapak Saudara sekalian, kalau kita memiliki kekuatan menjalani hidup sepanjang zaman, yaitu firman Tuhan harus menjadi pedoman kehidupan kita. Apakah firman Tuhan masih relevan? Sangat relevan.
Betapapun kemungkinan, betapapun mudahnya hidup ini, betapapun kenyataan kesulitan hidup ini, orang-orang yang di dalam Tuhan keluar masuk penjara, ke bukit sering tidak makan, sukacita. Mengapa? Menyaksikan yang abadi, yang adalah merupakan garis finish tujuan akhir kehidupan kita. Itulah sebabnya kita harus hidup dengan firman itu. Ya, mari berdoa. Bapa Surgawi, terima kasih. Berkati firman-Mu, teraikan dalam hidup kami, supaya kami berlayak, bertumbuh, dan hidup di dalam kuat kuasa daripada-Mu. Ampuni Tuhan kami, kalau kami sering kurang beriman, kurang hidup dengan kebenaran firman-Mu. Serahkan totalitas kehidupan kami di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Amin. Terima kasih.